Shalom, Shalom Aleichem, salam damai kasih Allah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua anak-anak Tuhan. Kita sangat bersyukur pada hari ini oleh karena anugerah dan kasih setia Allah kepada kita. Kita dapat dipertemukan sekali lagi melalui renungan firman Tuhan hari ini. Untuk meneruskan pembelajaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita datang menghadap Tuhan. Kita bersatu, bergandengan, doa kita bersama, menyerahkan setiap pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat hari ini kami datang kepadamu, kami membawa diri kami, menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan, untuk agar kami siap mendengar dan mengerti akan isi hati dan firman Allah yang bernafas di dalam hidup kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya saudara. Teks pembacaan kita pada hari ini terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Sekali lagi, teks terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Hanya ada satu ayat di sini. Saya bacakannya untuk kita. 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya saudara. Melalui teks pembacaan yang kita baca, kita dengar bersama sebentar tadi, saya mengajak kita untuk belajar melalui satu tema, yaitu kemerdekaan orang Kristen dalam Kristus. Sekali lagi tema, kemerdekaan orang Kristen dalam Kristus. Saudara, kemerdekaan membawa maksud pemerintahan sendiri oleh rakyatnya dalam sebuah negara yang secara umumnya menuntut kedaulatan dan kesejahteraan. Selain itu, kemerdekaan membawa maksud bebas dari suatu penindasan, kecaman, kutukan, dan penjajahan. Justru itu saudara, mari kita belajar dari sisi kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan apakah yang diperolehi seorang Kristen di dalam Kristus? Mari kita telusuri beberapa ayat ini bersama, yaitu Roma pasal 6 ayat 18. Dikatakan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Selanjutnya, Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Galatia pasal 1 ayat 4 berkata, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Seterusnya di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga, yaitu Allah sendiri, menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memunahkan dia, yaitu si jahat, iblis yang berkuasa atas maut. Saudara, maka dengan itu kita adalah anak-anak terang Allah yang telah ditebus dari segala hambatan, halangan dan bebanan berat dari masalah dan dosa lalu kita. Kini melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah dibebaskan dari semua belenggu dosa yang bersekutu yang mengikat hidup kita selama ini, sehingga kita terhalang untuk hidup bersekutu bersama dengan Allah. Melalui kemerdekaan ini saudara, marilah kita semua tetap berdiri teguh, didasari dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh nyata, benar, hidup, dan suci. Melaluinya kita diselamatkan dan menjadi anak-anak merdeka Allah. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.